Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal jaket. Saya punya cukup banyak jaket sebetulnya, tapi saya pilih 3 yang favorit saya ya. Saya akan cerita pertama terlebih dahulu tentang Eiger. Jaket ini sangat ringan, beratnya cuma 190 gram. Saya beli dengan harga sekitar 200-an ribu. Waktu itu diskonnya 50%, jadi saya tertarik untuk beli ini. Nah, seperti ini teman-teman. Material jaket ini 100% polyester. Yang saya suka dari jaket ini adalah karena materialnya tipis ya. Dan dia cukup lumayan kok untuk menahan angin. Kita nggak akan mudah masuk angin ketika menggunakan jaket ini. Apalagi usia saya ya, yang mendekati 40 tahun. Kalau saya mendaki tanpa outlayer, bisa masuk angin saya. Tapi kalau saya menggunakan outlayer yang terlalu tebal juga nggak nyaman ya, terlalu panas, terlalu gerah. Jaket ini diklaim water repellent, tapi pada kenyataannya ketika saya uji coba di lapangan dia nggak water repellent. Tapi jaket ini sangat baik dalam menahan terpaan angin. Sementara untuk kualitas fitting lumayan. Jadi memang untuk urusan fitting nggak tahu kenapa ya, brand-brand luar tuh selalu lebih pas di badan. Kelihatan lebih fotogenik. Sementara untuk brand-brand lokal, secara material biasanya nggak kalah bagus, tapi untuk fitting entah kenapa nggak bisa sepas di badan dibandingkan produk-produk yang dari luar. Untuk jaket ini masih agak terasa gerah, terutama kalau sinar mataharinya terik sekali, dia akan terasa gerah. Menurut saya, kalau teman-teman punya jaket packable seperti ini, nggak cuma bisa dipakai di gunung saja, tapi juga bisa untuk harian. Jaket packable favorit saya yang kedua, ini rain jacket ya, jadi dia anti air. Berat jaket ini cuma 250 gram. Ya teman-teman, ini adalah waterproof jacket dari Columbia. Ukurannya S, berbeda dengan Eiger tadi ukurannya M. Karena ini brand luar, jadi yang pas di badan saya adalah ukuran S. Tinggi badan saya 170 cm dan berat saya 72-74 kg. Dan fitting yang paling pas, yang paling nyaman adalah ukuran S. Saya pernah menggunakan jaket ini ketika badai, yaitu saat downhill di Gunung Sumbing. Badainya benar-benar badai, besar sekali, tapi jaket ini sama sekali nggak tembus air. Kelebihannya adalah itu. Yang pertama, jaket ini tidak tembus air sama sekali. Yang kedua, fittingnya sangat-sangat pas, sangat-sangat nyaman di badan. Kelemahan jaket ini teman-teman adalah bagian ini. Jadi double layernya ini hanya ada di bagian depan. Di bagian belakang nggak ada ya, yang jaring-jaring ini. Ya. Kemudian di bagian lengan juga nggak ada. Nah, dampaknya apa? Kondensasi. Jadi karena bagian lengan dan bagian belakang ini nggak ada lapisan double layernya yang jaring-jaring seperti ini, badan kita akan terasa basah karena uap keringat kita terjebak di dalam sini dan nggak bisa keluar. Ini bisa berbahaya kalau teman-teman sejak mendaki, sejak naik ke atas gunung, sudah hujan dan cuaca sangat dingin. Teman-teman bisa hipotermia. Oleh karena itu, saya menyarankan kalau teman-teman punya jaket ini dan mendaki di musim hujan, kalkulasi dengan baik. Jangan sampai teman-teman hipotermia gara-gara jaket ini. Yang saya suka dari jaket ini adalah karena packable-nya itu ada di kantong sebelah kiri ya. Ya ini mungkin bukan satu-satunya jaket yang menggunakan konsep seperti ini, tapi ini sangat ringkas. Harga normal jaket ini di atas 1 juta teman-teman, tapi jika saya membeli jaket ini sedang diskon ya. Jadi saran saya buat teman-teman, belilah gear saat diskon karena lebih worth it ya, apalagi kalau barang impor. Tapi saya suka dengan rain jacket ini dan akan saya pakai seterusnya. Karena dia punya model yang bagus, fittingnya enak, serta sesuai kebutuhan saya, anti air. Nah yang ketiga teman-teman, ini Moby Garden down jacket ya.
Ini buatan Cina. Beratnya sama dengan Columbia tadi, 250 gram. Feel powernya diklaim sekitar 500-an, tapi menurut saya ini hanya 400 lah ya. Karena sangat tipis. Sama seperti jaket Columbia dan Eiger tadi, saya beli jaket ini pada saat diskon. Kalau nggak salah 40 atau 50%, harga aslinya 1 juta, tapi saya beli mungkin sekitar 499 atau 450 ribu antara itu. Sekarang kita buka ya. Oke teman-teman, jadi berbeda dengan jaket Eiger dan Columbia tadi. Daun jaket yang ini pakai kantong ya. Jadi ini jaketnya. Memang nggak terlalu tebal, tapi buat saya udah cukup untuk menghadapi dinginnya malam di gunung-gunung tropis. Yang satu ini ukurannya L, tanpa hoodie. Nah, kekurangan dari jaket ini teman-teman adalah bulu-bulunya sering keluar. Ya, coba saya cari, pasti ada yang keluar nih. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Terutama kalau pagi hari saya bangun, biasanya ada bulu-bulu yang keluar. Tapi ya buat saya it's okay, no problem, karena toh harganya murah, hanya 400 sampai 500 ribu. Tetapi sudah mengakomodasi kebutuhan saya. Nah, berbeda dengan merek Eropa ya teman-teman. Merek Cina ini seperti halnya merek lokal. Fittingnya nggak sebagus fitting produk-produk Eropa. Entah kenapa ya. Ketika saya pakai, bagian belakangnya itu lebih ngembang. Jadi kurang fit lah ya, kurang pas gitu. Begitu juga untuk pemilihan warnanya, ini warna biru yang menurut saya kurang fotogenik ya. Untuk bagian dalam, ya kalau teman-teman perhatikan memang ya jahitannya ya cukup rapi, tapi ya nggak premium dibandingkan misalnya dengan brand-brand Eropa. Ya, nih ada beberapa yang jahitannya kurang bagus, tapi untuk standar lokal, standar Indonesia, sebetulnya ini sudah sangat baik. Ya, ini ada bulu-bulu yang keluar. Ya, bulu-bulunya baik. Nih, ada lagi bulu-bulu yang keluar. Ya, tapi no problem buat saya. Nah, jadi itu ya teman-teman, 3 jaket favorit saya. Tapi sekarang saya sudah tidak membawa jaket ini. Jadi untuk pendakian-pendakian saya selanjutnya hanya akan membawa 2 jaket ini, ditambah 1 sun hoodie yang akan saya kenakan setiap kali pendakian saya. Teman-teman, saran saya buat kalian adalah jangan beli barang karena kalian ingin dianggap sultan. Tapi belilah sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Dan ingat, tunggu saat harga diskon. Jangan buru-buru. Gear yang keren itu bukan dari brandnya, tetapi yang nyaman dipakai, yang pas di badan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.